Anda merasakan kelembapan yang tebal menggantung di udara, bau tanah basah dan vegetasi yang rimbun memenuhi indera penciuman Anda. Sinar matahari berjuang menembus kanopi hutan tropis yang lebat, menaungi Anda dalam bayangan yang sejuk dan damai. Ini adalah periode Pliocene dan Pleistosen, di Asia Purba yang subur, sebuah dunia yang masih mempertahankan hutan belantara yang luas. Disinilah, Anda menyaksikan kemunculan salah satu cabang evolusi Proboscidean yang paling mengesankan, Stegodon, raksasa peramban hutan. Saksikanlah, di hadapan Anda berdiri seekor Stegodon dewasa, tubuhnya masif, bahkan lebih besar dari beberapa kerabatnya yang hidup di padang rumput. Namun, yang paling mencolok adalah gadingnya, sangat panjang, lurus atau sedikit melengkung ke atas, bisa mencapai lebih dari 3 meter, dan belalai yang kokoh. Ini adalah mahakarya evolusi yang beradaptasi secara khusus untuk menavigasi dan mengeksploitasi hutan lebat. Ingatlah nenek moyang gajah yang mirip celurut semi-akuatik, kemudian Muriderium dan Bariterium yang perlahan semakin besar dan mengembangkan fitur Proboscidean. Stegodon adalah hasil dari evolusi panjang ini, yang memilih jalur hutan. Perhatikanlah cara ia makan. Ini bukan penggembala padang rumput. Anda melihat belalainya yang kuat meraih dahan-dahan tinggi, mengupas kulit kayu, dan memetik dedaunan serta tunas-tunas muda dari semak belukar yang lebat. Gadingnya yang panjang mungkin berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan vegetasi yang menghalangi jalan, atau bahkan sebagai pengungkit untuk menjatuhkan dahan yang lebih tinggi. Anda merasakan presisi dan kekuatan dalam setiap gerakan, sebuah efisiensi yang luar biasa dalam memanen makanan dari lingkungan hutan yang kompleks. Namun, adaptasi paling unik Stegodon terletak pada giginya. Anda merasakan geraham mereka yang sangat tinggi, dengan banyak punggung-punggung paralel yang tajam, seperti mesin penggiling yang berlapis-lapis. Ini adalah adaptasi sempurna untuk mengunyah makanan yang berserat tinggi, daun, dahan kecil, dan material kayu yang keras, yang melimpah di hutan. Berbeda dengan gigi geraham datar dan berlapis enamel tebal milik pemakan rumput, gigi Stegodon dirancang untuk memotong dan menghancurkan, bukan menggiling. Ini menunjukkan spesialisasi yang mendalam, memilih relung sebagai peramban hutan yang handal. Lingkungan hutan Asia yang stabil selama jutaan tahun memberikan tekanan seleksi yang mendukung evolusi Stegodon. Mutasi yang menghasilkan gigi geraham yang lebih efisien untuk memproses biomasa hutan, atau gading yang lebih fungsional untuk menembus belantara, memberikan keunggulan. Garis keturunan Stegodon yang berhasil mengembangkan adaptasi ini dapat mengeksploitasi sumber daya makanan yang tidak dapat diakses oleh spesies lain, memungkinkan mereka untuk berkembang pesat dan mendominasi hutan Asia selama jutaan tahun. Namun, spesialisasi adalah pedang bermata dua. Anda melihat bagaimana mereka yang kurang spesifik, atau yang mencoba bersaing dengan pemakan rumput di padang terbuka, perlahan tersingkir. Hutan adalah rumah Stegodon, dan di sana, mereka adalah raja. Keberhasilan mereka adalah bukti keajaiban evolusi yang dapat menghasilkan adaptasi yang begitu mendalam dan unik terhadap relung lingkungan tertentu. Melalui warisan Stegodon ini, Anda merasakan keindahan spesialisasi, bagaimana evolusi dapat membentuk makhluk hidup untuk menguasai lingkungan tertentu dengan keunggulan yang tak tertandingi. Ini adalah kisah tentang bagaimana pohon-pohon kuno di Asia menjadi saksi bisu kehebatan Stegodon, raksasa yang menemukan rumahnya di antara pepohonan lebat, bukti lain akan kreativitas tak terbatas alam. Anda merasakan getaran tanah di bawah kaki Anda, getaran yang berasal dari langkah raksasa yang tak terbayangkan. Aroma tanah lembab, dedaunan basah, dan kayu yang patah memenuhi hidung Anda saat Anda berdiri di jantung hutan purba Asia. Sinar matahari menerobos kanopi yang lebat, menciptakan mosaik cahaya dan bayangan di lantai hutan. Di era Pliocene hingga Pleistosen ini, Anda menyaksikan bukan hanya pemakan daun raksasa, tetapi juga arsitek ekosistem, Stegodon, insinyur ekologis dengan selera makan yang tiada taraf. Saksikanlah seekor Stegodon dewasa bergerak dengan lambat namun tak terhentikan melalui belantara. Tubuhnya yang masif, gadingnya yang panjang dan kuat, serta belalai yang kokoh bukanlah sekadar alat untuk makan, melainkan juga instrumen untuk membentuk lanskap. Ingatlah nenek moyang gajah yang mirip celurut semi-akuatik,
kemudian Muriderium dan Bariterium yang perlahan semakin besar. Evolusi ukuran tubuh dan kekuatan ini memuncak pada Stegodon yang mampu merobohkan apapun di jalannya. Perhatikan bagaimana ia memanen makanannya. Belalainya yang cekatan menarik dahan, mengupas kulit kayu, dan mencabut semak-semak. Namun, dampak dari aktivitas makannya jauh lebih besar daripada sekadar konsumsi. Anda melihat bagaimana mereka merobohkan pepohonan kecil, menginjak-injak vegetasi di bawahnya, dan menciptakan jalur-jalur yang terang di hutan yang dulunya padat. Setiap langkah berat mereka memadatkan tanah, dan setiap dahan yang patah membuka area baru untuk sinar matahari. Anda merasakan kekuatan mentah yang mengubah struktur hutan itu sendiri. Dengan nafsu makan yang luar biasa, Stegodon mengonsumsi sejumlah besar biomasa setiap hari. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan kalori mereka sendiri, ini adalah tentang manajemen habitat. Anda menyaksikan bagaimana mereka mencegah hutan menjadi terlalu padat dan tidak dapat ditembus. Dengan memangkas semak belukar dan merobohkan pohon-pohon muda, mereka menciptakan pembukaan dan koridor, memungkinkan variasi habitat yang lebih besar. Ini menciptakan ruang bagi tumbuhan dan hewan lain yang mungkin tidak dapat hidup di hutan yang sangat lebat dan seragam. Mereka secara aktif meningkatkan keanekaragaman hayati. Kotoran mereka juga memainkan peran krusial. Anda melihat bagaimana sisa-sisa makanan yang dicerna menyebarkan biji-bijian ke seluruh hutan, membantu menyuburkan tanah dan memfasilitasi pertumbuhan vegetasi baru. Mereka adalah penyebar benih yang tidak disengaja, memastikan siklus kehidupan terus berlanjut di sepanjang rute perburuan mereka. Melalui tindakan sederhana makan, bergerak, dan membuang kotoran, Stegodon menjadi jantung dari perubahan ekologis, menjaga keseimbangan dinamis dalam hutan. Mutasi yang mendukung ukuran tubuh yang lebih besar dan efisiensi makan yang tinggi adalah kunci keberhasilan Stegodon sebagai insinyur ekologis. Adaptasi ini memungkinkan mereka tidak hanya untuk bertahan hidup di hutan lebat, tetapi juga untuk secara aktif membentuknya sesuai kebutuhan mereka sendiri, yang pada gilirannya menguntungkan banyak spesies lain. Mereka yang kurang mampu berinteraksi secara ekologis dengan lingkungan, yang tidak memiliki skala atau nafsu makan seperti itu, akan memiliki dampak yang jauh lebih kecil pada struktur habitat, dan mungkin kurang berhasil dalam jangka panjang. Melalui keberadaan Stegodon, Anda merasakan dampak mendalam dari megaherbivora terhadap planet ini. Ini bukan hanya tentang raksasa yang bertahan hidup, ini tentang raksasa yang secara fundamental mengubah dunia di sekitarnya, sebuah kekuatan pembentuk yang menakjubkan. Kisah Stegodon adalah bukti nyata bagaimana evolusi dapat menciptakan makhluk yang tidak hanya beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi juga merancangnya, menjadi insinyur ekologis sejati yang membentuk warisan hutan purba Asia. Anda merasakan embun dingin di kulit, aroma tajam pinus dan cemara menusuk hidung Anda, dan dedaunan yang lembab bergemerisik di bawah langkah kaki Anda yang berat. Sinar matahari pagi menembus celah-celah kanopi hutan konifer yang luas, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan kuno. Ini adalah zaman Pleistosen, sekitar 2 juta hingga 10.000 tahun yang lalu, di benua-benua utara yang luas, Amerika Utara dan Resia. Disinilah, Anda akan bertemu dengan bayangan besar dari raksasa hutan, mastodon. Saksikanlah, di hadapan Anda berdiri seekor mastodon Amerika, dengan tubuh kekar dan diselimuti bulu coklat tebal yang melindunginya dari dingin. Gadingnya melengkung lembut ke atas, kadang-kadang lurus atau sedikit melengkung keluar, panjang dan kuat. Ini adalah proboscidean yang telah menempuh jalur evolusi yang berbeda dari kerabat penggembalanya. Ingatlah nenek moyang gajah yang mirip celurut semi-akuatik, kemudian Muriderium dan Bariterium yang perlahan semakin besar dan mengembangkan belalai. Mastodon adalah cabang yang beradaptasi dengan ahli untuk hidup di hutan belantara utara. Perhatikan cara ia makan. Ini bukanlah pemakan rumput di padang terbuka. Anda melihat belalainya yang kokoh meraih dahan-dahan pohon, mengupas kulit kayu dengan gadingnya yang kuat, dan memetik daun-daunan, tunas, serta ranting-ranting dari semak belukar. Gadingnya juga mungkin digunakan untuk menggali akar atau lumut yang tersembunyi di bawah salju atau tanah yang beku. Anda merasakan presisi dan kekuatan dalam setiap gerakan,
sebuah efisiensi yang luar biasa dalam memanen makanan dari lingkungan hutan yang keras. Namun, adaptasi paling unik mastodon terletak pada giginya. Anda melihat geraham mereka yang memiliki puncak-puncak kerucut yang jelas, seperti gigi parut yang tersusun rapi, mirip dengan deretan gunung kecil. Adaptasi ini, yang dikenal sebagai gigi mammillated, adalah sempurna untuk menghancurkan dan mengiris bahan-bahan berserat tinggi dan berkayu seperti dahan, daun, dan kulit kayu. Ini sangat berbeda dari geraham pipih dan berlapis-lapis milik mamut atau gajah modern yang dirancang untuk menggiling rumput yang abrasif. Gigi mastodon adalah kunci keberhasilan mereka sebagai peramban hutan yang spesialis. Lingkungan hutan konifer dan campuran di benua utara yang menyediakan makanan berkayu melimpah, memberikan tekanan seleksi yang kuat. Mutasi yang menghasilkan gigi geraham mammillated yang efisien, serta gading yang sesuai untuk memanipulasi vegetasi hutan, memberikan mastodon keunggulan kompetitif. Garis keturunan ini berhasil mengeksploitasi sumber daya makanan yang tidak dapat diakses oleh pemakan rumput, memungkinkan mereka berkembang pesat dan mendominasi habitat hutan selama jutaan tahun. Di sisi lain, Anda menyaksikan garis keturunan proboscidean lain yang mungkin tidak memiliki adaptasi spesifik ini. Mereka yang giginya kurang efisien dalam memproses serat kayu akan kesulitan mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama saat hutan menjadi semakin dominan dan sumber rumput berkurang. Anda melihat mereka perlahan memudar, tidak mampu bersaing dengan mastodon yang beradaptasi secara sempurna untuk niche hutan mereka. Ini adalah bukti betapa pentingnya spesialisasi dalam menentukan keberhasilan evolusi suatu spesies. Melalui bayangan mastodon ini, Anda merasakan keajaiban adaptasi dan spesialisasi. Ini adalah kisah tentang bagaimana evolusi dapat membentuk makhluk raksasa untuk menguasai lingkungan tertentu dengan keunggulan yang tak tertandingi. Kisah mastodon adalah bukti nyata bagaimana gigi, gading, dan belalai bekerja bersama untuk memungkinkan suatu spesies berjuang dan berhasil di lanskap hutan utara yang menantang, sebuah warisan kehebatan evolusi. Anda merasakan gigitan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang, sementara butiran salju halus menari-nari di antara cabang-cabang pinus yang berat. Kabut tebal menyelimuti hutan konifer yang sunyi, menciptakan dunia yang seolah membeku dalam waktu. Ini adalah zaman Pleistosen, era es yang berulang, di mana iklim bumi telah berubah drastis, menciptakan lanskap yang keras dan menantang di benua-benua utara. Di sini, Anda menyaksikan bagaimana mastodon menghadapi kawah iklim, beradaptasi dengan hutan yang semakin dingin dan lebat. Saksikanlah, sesosok bayangan raksasa muncul dari balik pepohonan yang tertutup salju, seekor mastodon Amerika. Tidak seperti kerabatnya yang hidup di iklim yang lebih hangat, makhluk ini adalah mahakarya adaptasi terhadap dingin. Tubuhnya diselimuti bulu coklat tebal yang lebat, sebuah mantel isolasi alami yang menjaga panas tubuhnya di tengah suhu beku. Ukuran tubuhnya yang masif juga berperan penting. Volume besar membantu mereka mempertahankan suhu inti tubuh lebih baik daripada hewan yang lebih kecil. Ini adalah evolusi termoregulasi yang krusial. Perhatikan cara ia bergerak di lanskap yang beku ini. Kaki-kakinya yang kokoh, seperti tiang, menembus salju yang dalam, sementara gadingnya yang melengkung menjadi alat serbaguna. Anda melihat gading itu digunakan untuk menyingkirkan tumpukan salju dari semak-semak, mengungkap dahan-dahan tersembunyi, atau bahkan mengikis lapisan es tipis untuk mencapai air yang mengalir. Belalainya yang kuat kini tidak hanya memetik tunas dan daun, tetapi juga mengupas kulit kayu yang kaya nutrisi, atau menarik lumut yang tumbuh di bawah salju. Ini adalah strategi bertahan hidup yang cerdas di mana makanan tidak lagi mudah diakses. Adaptasi gigi mastodon, yang Anda lihat sebelumnya dengan puncak-puncak kerucutnya, kini terbukti sangat vital di lingkungan ini. Anda merasakan bagaimana gigi mammillated itu sempurna untuk memotong dan menghancurkan bahan-bahan berkayu yang keras, cabang-cabang konifer, kulit pohon, dan semak-semak yang tangguh, yang menjadi sumber makanan utama selama musim dingin panjang. Mereka tidak bersaing dengan pemakan rumput. Mastodon adalah spesialis peramban hutan, dan di musim dingin, hutan adalah satu-satunya prasmanan yang tersedia. Tekanan iklim adalah kekuatan evolusi yang kejam di zaman Pleistosen. Setiap gelombang zaman es menuntut adaptasi baru.
Mutasi yang menghasilkan bulu lebih tebal, ukuran tubuh lebih besar, atau gigi yang lebih efisien untuk makanan musim dingin, memberikan mastodon keunggulan bertahan hidup. Garis keturunan ini berkembang dan menyebar luas di seluruh benua utara, dari hutan Kanada hingga dataran Siberia. Mereka adalah bukti nyata bagaimana seleksi alam membentuk spesies untuk menghadapi tantangan lingkungan yang paling ekstrim. Di sisi lain, Anda melihat garis keturunan Proboscidean lain yang kurang beruntung. Mereka yang tidak mengembangkan bulu tebal atau gigi yang sesuai untuk diet musim dingin akan kesulitan mencari makan dan menjaga suhu tubuh. Mereka akan melemah, kelaparan, dan akhirnya tidak dapat bertahan dalam kawah iklim yang tak kenal ampun ini. Anda menyaksikan bagaimana mereka perlahan menghilang dari catatan fosil, menjadi pengingat bahwa di zaman es, adaptasi adalah satu-satunya tiket untuk terus hidup. Melalui perjuangan mastodon di hutan yang dingin dan lebat, Anda merasakan ketangguhan kehidupan di bawah tekanan ekstrim. Ini adalah kisah tentang bagaimana iklim dapat menjadi pemahat ulung, membentuk raksasa-raksasa ini untuk bertahan di dunia yang beku. Sebuah kesaksian luar biasa tentang kemampuan evolusi untuk menghasilkan solusi yang paling inventif untuk tantangan terbesar bumi. Anda merasakan angin menyapu wajah Anda, membawa aroma rumput kering dari sabana yang luas, kelembapan hutan tropis yang lebat, dan udara dingin yang tajam dari tundra beku. Anda berdiri di persimpangan waktu dan ruang, di mana jutaan tahun evolusi telah melahirkan para raksasa yang tidak hanya hidup di planet ini, tetapi juga membentuknya. Ini adalah era di mana Proboscidean, dari leluhur kecil mereka hingga mamut yang perkasa, membangun kekaisaran megaherbivora yang memengaruhi bioma global. Saksikanlah perjalanan menakjubkan ini. Bayangkanlah nenek moyang gajah purba, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, Muriderium yang hidup di rawa-rawa kuno, lalu Bariterium yang lebih besar dan mulai bergerak ke darat. Lingkungan yang berubah, dengan hutan yang menyusut dan padang rumput yang meluas, mendorong mereka ke adaptasi yang luar biasa. Anda melihat bibir atas dan hidung yang memanjang menjadi belalai yang semakin cekatan, gigi seri yang tumbuh menjadi gading yang kuat, dan kaki-kaki kokoh seperti tiang yang menopang tubuh mereka yang terus membesar. Ini adalah blueprint untuk para insinyur ekologis yang akan datang. Kini, lihatlah bagaimana Proboscidean menyebar ke seluruh dunia, menjadi kekuatan geologis yang hidup. Di padang rumput yang luas, seperti yang dijelajahi oleh Ananchus dan mamut awal, Anda menyaksikan mereka sebagai tukang kebun, raksasa. Dengan nafsu makan yang tak terbatas, mereka menggembalakan jutaan ton rumput, mencegah semak belukar dan pepohonan kecil mendominasi. Anda melihat bagaimana mereka mempertahankan padang rumput terbuka yang subur, memungkinkan herbivora lain berkembang, dan menyebarkan benih yang tak terhitung jumlahnya melalui kotoran mereka, menciptakan lanskap yang bervariasi dan dinamis. Kemudian, ikuti jejak stegodon yang masif menembus hutan lebat Asia, atau mastodon yang berbulu tebal di hutan konifer benua utara. Di sini, Anda merasakan mereka sebagai pembuka jalan hutan. Dengan belalai dan gading mereka yang kuat, mereka merobohkan pepohonan kecil, mencabut semak-semak, dan menciptakan celah-celah di kanopi hutan. Ini memungkinkan sinar matahari menembus ke lantai hutan, memicu pertumbuhan vegetasi baru dan meningkatkan keragaman hayati. Tanpa mereka, hutan-hutan ini bisa menjadi labirin yang tak tertembus, dengan spesies yang lebih sedikit. Bahkan di tundra Arktik yang dingin, di mana Mammutus primigenius atau mamut berbulu wol berkuasa, Anda melihat jejak pengaruh mereka. Mereka mempertahankan mamut stepa, yang luas, sebuah padang rumput produktif yang kini sebagian besar telah hilang. Penggembalaan dan injakan kaki mereka mencegah pertumbuhan semak belukar dan lumut yang lebat, menjaga tanah tetap terbuka dan produktif. Ini adalah bukti bahwa melalui mutasi yang berhasil, bulu tebal, gigi yang kuat untuk rumput beku, belalai yang cekatan, Proboscidean menjadi ahli dalam membentuk habitat apapun yang mereka tinggali. Garis keturunan yang tidak mengembangkan adaptasi ini, yang tidak dapat mengonsumsi makanan dalam skala besar, beradaptasi dengan iklim yang keras, atau memanipulasi lingkungan mereka, secara bertahap menghilang. Hanya yang paling adaptif dan paling berpengaruh yang bertahan. Anda merasakan warisan yang membentang hingga hari ini. Gajah modern,
Dengan struktur sosial yang kompleks dan belalai yang sangat lincah, terus menjadi insinyur ekologis di habitat mereka, membuka jalur air, menyebarkan benih, dan menjaga keseimbangan hutan serta sabana. Mereka adalah penerus sejati dari kekaisaran megaherbivora ini. Melalui perjalanan epik Proboscidean, Anda merasakan kekuatan tak terbatas evolusi untuk membentuk bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga dunia tempat mereka tinggal. Sebuah bukti bahwa beberapa makhluk dilahirkan untuk mengubah lanskap, menjadi arsitek bumi itu sendiri. Anda merasakan denyutan kehidupan di sekitar Anda, udara dipenuhi kicauan burung, gemerisik dedaunan, dan aroma bumi yang kaya. Anda berdiri di tengah ekosistem yang semarak, entah itu sabana Afrika yang disinai matahari atau hutan Asia yang lembab, dan Anda menyadari bahwa ada satu kekuatan utama yang membentuk semua ini. Ini adalah era di mana Proboscidean tidak hanya hidup, tetapi juga memegang peran sentral sebagai spesies kunci, yang keberadaannya menentukan dinamika flora dan fauna di seluruh bioma global. Saksikanlah perjalanan evolusi yang menakjubkan. Ingatlah nenek moyang gajah yang mirip celurut semi-akuatik, yang bersembunyi di rawa-rawa kuno. Kemudian, Anda melihat bagaimana adaptasi mendorong mereka keluar dari air. Ukuran tubuh yang membesar, bibir atas dan hidung yang menyatu menjadi belalai serbaguna, gigi seri yang bertransformasi menjadi gading yang kuat, dan kaki-kaki kolumnar yang kokoh. Dari Muriderium hingga Bariterium, setiap perubahan adalah langkah menuju peran mereka sebagai arsitek lingkungan, sebuah keberadaan yang akan membentuk seluruh jaringan kehidupan. Perhatikanlah seekor gajah modern, penerus agung dari Proboscidean purba, bergerak di hadapan Anda. Tubuhnya yang masif dan kekuatannya yang tak tertandingi bukan sekadar fitur fisik, ini adalah kunci bagi peran ekologis mereka. Anda melihat bagaimana mereka merobohkan pepohonan kecil, bukan untuk kehancuran, melainkan untuk menciptakan celah di hutan. Celah-celah ini memungkinkan sinar matahari menembus ke lantai hutan, merangsang pertumbuhan semak belukar dan rumput yang menjadi makanan bagi herbivora yang lebih kecil. Mereka adalah pembuka jalan alami, yang secara harfiah membuka jalur kehidupan baru. Di musim kemarau yang ganas, Anda menyaksikan mereka menggunakan gadingnya yang kuat untuk menggali lubang air di dasar sungai yang kering. Lubang-lubang ini menjadi oasis bagi ratusan spesies lain, rusa, zebra, burung, bahkan predator, yang dapat bertahan hidup berkat sumber air yang diciptakan oleh gajah. Anda merasakan betapa pentingnya tindakan sederhana ini. Tanpa gajah, banyak makhluk lain mungkin tidak akan selamat. Mereka adalah pembangun sumur alami, penjamin kehidupan di musim paceklik. Lalu, amati kotoran mereka. Ini bukanlah sekadar limbah. Kotoran gajah adalah pupuk yang kaya nutrisi, menyuburkan tanah dan membantu menyebarkan benih tumbuhan ke seluruh penjuru lanskap. Anda melihat kumbang kotoran berkerumun, serangga-serangga lain mencari makan, dan benih-benih kecil yang terkandung di dalamnya akan berkecambah, tumbuh menjadi generasi tumbuhan berikutnya. Mereka adalah tukang kebun, raksasa, yang tanpa sadar menyemai dan memelihara keanekaragaman hayati. Peran mereka sebagai spesies kunci muncul dari mutasi yang berhasil selama jutaan tahun. Ukuran tubuh yang memungkinkan mereka memanipulasi lanskap, gading yang berfungsi sebagai alat serbaguna, dan belalai yang sangat lincah untuk makan dan berinteraksi. Adaptasi ini memberikan mereka kemampuan unik untuk memengaruhi ekosistem secara dramatis. Garis keturunan Proboscidean yang tidak mengembangkan kemampuan untuk membentuk lingkungan, yang tidak dapat menciptakan atau mempertahankan habitat bagi spesies lain, akan kurang berhasil dalam menghadapi tekanan seleologis dan akhirnya punah. Anda merasakan bahwa tanpa Proboscidean, ekosistem yang Anda saksikan ini akan sangat berbeda, mungkin lebih seragam, kurang beragam, dan lebih rentan terhadap perubahan. Keberadaan mereka adalah fondasi bagi begitu banyak kehidupan lain. Melalui peran penting Proboscidean sebagai spesies kunci, Anda merasakan jaring kehidupan yang rumit dan saling terkait di planet kita. Ini adalah bukti bahwa beberapa makhluk memiliki dampak yang begitu besar, sehingga keberadaan mereka adalah pilar bagi seluruh ekosistem. Sebuah cerminan akan keajaiban evolusi yang melahirkan arsitek kehidupan itu sendiri. Anda merasakan gigitan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang,
sementara butiran salju halus menari-nari di antara hembusan angin kencang. Hamparan putih tak berujung terbentang di hadapan Anda, cakrawala yang kabur antara langit kelabu dan daratan beku. Salju berderak di bawah kaki Anda yang seolah mati rasa. Ini adalah Pleistocene, sebuah dunia yang sedang mencengkeram zaman es, di mana gletser raksasa merayap maju, mengubah lanskap dan menuntut adaptasi paling ekstrim dari setiap makhluk hidup. Saksikanlah perjalanan evolusi yang luar biasa ini. Ingatlah kembali jauh sebelum ini, ketika leluhur mereka, makhluk seukuran celurut semi-akuatik, bersembunyi di rawa-rawa hangat. Dari Muriderium hingga Bariterium, Anda menyaksikan mereka tumbuh, bibir dan hidung memanjang menjadi belalai yang semakin cekatan, gigi seri bertransformasi menjadi gading yang kuat, dan kaki-kaki berkembang menjadi kolom kokoh untuk menopang tubuh yang membesar. Ini adalah persiapan untuk dunia yang akan datang, sebuah dunia yang akan menguji batas-batas kelangsungan hidup. Kini, planet ini menarik napas panjang, dan Anda merasakan hawa dingin yang tak terperi. Lapisan es raksasa mulai menjalar dari kutub, menggerus pegunungan dan meratakan lembah. Lautan surut, hutan-hutan menyusut, dan padang rumput tundra yang luas terbentang, ditelan oleh embun beku dan badai salju yang tak kenal ampun. Ini adalah medan perang iklim yang kejam, dan hanya yang paling tangguh, yang paling beradaptasi, yang akan bertahan. Disinilah Anda bertemu dengan Mammutus primigenius, mamut berbulu wol. Ini bukan sekadar gajah, ini adalah benteng yang hidup melawan dingin, hasil puncak dari jutaan tahun tekanan seleksi. Saksikanlah mantel bulunya yang tebal, panjang, dan kusut, sebuah insulasi sempurna yang menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan belalainya. Di bawahnya, lapisan lemak tebal bekerja sama, menjaga panas tubuhnya di tengah suhu beku yang menusuk. Telinganya mengecil, ekornya memendek, setiap detail berevolusi untuk meminimalkan kehilangan panas. Ukuran tubuhnya yang masif juga membantu memerangkap panas, sesuai dengan hukum biologis yang dikenal sebagai hukum Beckmann. Perhatikan cara ia bertahan hidup di lanskap yang tandus ini. Gadingnya yang melengkung panjang ke atas dan ke dalam bukan hanya untuk pertahanan. Anda melihatnya menyapu tumpukan salju yang dalam, mengungkap rumput, semak, dan lumut yang beku di bawahnya. Belalainya yang cekatan tetap efektif, meraih vegetasi yang langka dengan presisi. Gerahamnya, dengan puncak datar berlapis-lapis enamel yang tinggi, adalah mesin penggiling sempurna. Mereka dirancang untuk mengunyah rumput beku yang keras dan abrasif, mengekstraksi setiap kalori dari diet yang sulit didapat. Mutasi yang menghasilkan bulu tebal, lapisan lemak, dan adaptasi termoregulasi lainnya adalah tiket emas mereka. Bersama dengan gigi dan gading yang tepat, adaptasi ini memungkinkan Mammutus primigenius untuk berkembang pesat di mamut stepa, padang rumput dingin dan kering yang membentang luas di seluruh Eurasia dan Amerika Utara. Anda melihat mereka menguasai habitat ini, sementara Proboscidean yang lebih menyukai iklim hangat, yang tidak memiliki adaptasi ini, melihat dunia mereka menyusut dan menghilang. Garis keturunan yang kurang beruntung perlahan tergerus oleh dingin yang tak tertahankan, tidak dapat menemukan makanan yang cukup atau menjaga kehangatan, dan akhirnya punah. Kisah mamut berbulu wol adalah ode untuk kekuatan evolusi dalam menghadapi kondisi ekstrim, sebuah bukti bahwa bahkan di tengah es yang membekukan, kehidupan menemukan jalannya. Mereka adalah pengingat bahwa perubahan adalah satu-satunya konstanta, dan adaptasi adalah kunci utama kelangsungan hidup. Anda merasakan embusan angin yang menusuk, membawa bau es dan perubahan drastis dalam kelembapan udara. Langit yang dulunya biru cerah kini sering diselimuti awan kelabu tebal, dan di kejauhan, Anda bisa melihat bayangan gletser yang perlahan merayap maju. Ini bukan lagi sekadar perubahan musim, ini adalah awal zaman es, sebuah periode transformatif yang akan menguji setiap serat kehidupan di planet ini. Di tengah pergeseran iklim yang maha dahsyat ini, Anda akan menyaksikan bagaimana tubuh Proboscidean berevolusi, menyiapkan prekursor fisiologis untuk bertahan dari dingin yang menggigit. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika nenek moyang gajah hanyalah makhluk semi-akuatik kecil, mungkin seukuran celurut atau hipopotamus mini, yang berjemur di rawa-rawa hangat. Anda melihat Muriderium yang masih bergantung pada air,
lalu bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuh yang semakin berat di darat. Perubahan lingkungan, dari hutan lebat ke padang rumput yang lebih terbuka, mendorong pembesaran tubuh, elongasi belalai dari bibir atas dan hidung, serta perkembangan gading dari gigi seri. Adaptasi ini semula adalah tentang akses makanan dan pertahanan, tetapi tanpa disadari, mereka juga sedang menyiapkan panggung untuk tantangan yang jauh lebih besar. Ketika suhu global mulai menurun dan gletser mulai terbentuk, tekanan seleksi berubah secara fundamental. Anda melihat bagaimana variasi genetik yang sebelumnya mungkin dianggap minor, kini menjadi penentu hidup dan mati. Bayangkanlah Proboscidean yang tubuhnya sedikit lebih besar dari rata-rata, dengan lapisan lemak subkutan yang sedikit lebih tebal. Di iklim yang lebih hangat, perbedaan ini mungkin tidak signifikan. Tetapi saat dingin mulai menyerang, individu-individu ini memiliki keuntungan, mereka kehilangan panas tubuh lebih lambat. Anda merasakan bagaimana tubuh yang lebih besar memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih kecil, secara inheren lebih baik dalam menahan dingin. Kemudian, perhatikan perkembangan mantel bulu. Meskipun nenek moyang mereka mungkin hanya memiliki bulu jarang, Anda menyaksikan mutasi yang secara bertahap menghasilkan bulu yang lebih tebal dan lebat. Ini dimulai sebagai perlindungan dari serangga atau gesekan, tetapi di tengah dingin yang ekstrim, bulu itu menjadi isolasi yang vital. Anda melihat bagaimana individu dengan bulu yang lebih padat dapat mempertahankan suhu tubuh mereka lebih baik, memungkinkan mereka mencari makan lebih lama dan bertahan hidup di malam yang membeku. Ini bukan loncatan tiba-tiba, melainkan akumulasi bertahap dari sifat-sifat yang sebelumnya tidak terlalu menonjol. Bahkan ukuran telinga dan panjang ekor, yang pada gajah modern berfungsi sebagai radiator untuk melepaskan panas, mulai menunjukkan perubahan. Anda menyaksikan bagaimana gajah-gajah yang memiliki telinga sedikit lebih kecil atau ekor yang lebih pendek, secara tidak sengaja kehilangan lebih sedikit panas ke lingkungan. Mutasi-mutasi ini, yang pada awalnya mungkin acak atau tidak signifikan, kini dipilih secara kuat oleh lingkungan yang membeku. Mereka adalah prekursor, tanda-tanda awal dari adaptasi fisiologis yang akan mencapai puncaknya pada mamut berbulu wol yang legendaris. Lanskap yang semakin dingin juga mengubah ketersediaan makanan. Proboscidean yang giginya secara alami sedikit lebih kuat atau belalainya lebih cekatan dalam memanipulasi vegetasi beku, akan mampu mengeksploitasi sumber makanan baru, rumput kering, lumut, dahan beku, yang tidak dapat dijangkau oleh yang lain. Garis keturunan yang tidak memiliki predisposisi fisiologis ini, yang tidak dapat mengakumulasi lemak, menumbuhkan bulu tebal, atau memproses makanan beku secara efisien, akan tersingkir. Anda merasakan keputusasaan mereka saat dunia di sekitar mereka membeku, dan tubuh mereka tidak mampu beradaptasi. Anda merasakan embusan udara Pleistosen yang dingin, sebuah era di mana sebagian besar dunia diselimuti es dan salju, namun juga menjadi panggung bagi para raksasa. Hamparan padang rumput tundra yang beku membentang ke utara, sementara ke selatan, sabana dan hutan-hutan yang lebih hangat masih berdenyut dengan kehidupan. Ini adalah periode di mana Proboscidean mencapai puncaknya, menciptakan dua garis keturunan mamut yang luar biasa, masing-masing disesuaikan dengan ekstremitas dunia mereka, mamut berbulu wol dan mamut Columbia. Saksikanlah, jauh sebelum ini, nenek moyang gajah hanyalah makhluk kecil semi-akuatik, mirip celurut atau hippopotamus mini, bersembunyi di rawa-rawa hangat Afrika. Dari muriderium yang masih bergantung pada air, hingga bariterium yang lebih besar dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, Anda melihat perubahan evolusioner yang bertahap. Bibir atas dan hidung memanjang menjadi belalai serbaguna, gigi seri berkembang menjadi gading yang kuat, dan kaki-kaki menjadi kolumnar masif untuk menopang berat yang terus bertambah. Ini adalah fondasi, cetak biru yang mempersiapkan mereka untuk menguasai berbagai habitat, bahkan di tengah-tengah zaman es yang paling ganas. Kini, fokuskan pandangan Anda ke hamparan luas padang rumput tundra stepa Arktik yang beku. Di sana, Anda melihat mahakarya adaptasi terhadap dingin, Mammutus primigenius, sang mamut berbulu wol. Tubuhnya diselimuti bulu coklat tebal dan lebat yang panjangnya bisa mencapai 1 meter, sebuah selimut isolasi yang sempurna terhadap suhu di bawah nol.
Di bawah bulu itu, lapisan lemak tebal bekerja sama, menjaga panas tubuhnya tetap stabil. Telinganya kecil, ekornya pendek, setiap fitur berevolusi untuk meminimalkan kehilangan panas. Anda merasakan gigitan angin dingin, tetapi mamut ini bergerak dengan tenang. Gadingnya yang melengkung tajam ke atas digunakan untuk menyapu salju, mengungkap rumput kering, semak belukar, dan lumut yang beku. Gerahamnya, dengan lempengan enamel tinggi, adalah mesin penggiling sempurna, dirancang untuk mengunyah vegetasi keras dan abrasif di lingkungan yang tandus ini. Sekarang, alihkan pandangan Anda ke selatan, ke padang rumput yang lebih hangat dan hutan terbuka di Amerika Utara. Di sana, Anda bertemu dengan kerabatnya yang tak kalah megah, Mammutus columbi, sang mamut Columbia. Makhluk ini lebih besar, bahkan lebih tinggi dari mamut berbulu wol, dengan tinggi bahu mencapai 4 meter. Anda melihat ia tidak memiliki mantel bulu yang lebat, kulitnya mungkin hanya berbulu tipis atau hampir botak, serupa dengan gajah modern, disesuaikan dengan iklim yang lebih moderat. Gadingnya lebih lurus dan sangat panjang, terkadang mencapai lebih dari 4 meter, digunakan untuk merobohkan dahan tinggi dan mencari makan dari vegetasi yang lebih bervariasi, rumput, daun, buah-buahan, dan cabang-cabang. Ini adalah contoh spektakuler divergensi evolusioner. Mutasi yang menghasilkan bulu tebal, adaptasi termal, dan geraham khusus untuk rumput beku memungkinkan mamut berbulu wol berkembang di lingkungan Arktik yang keras. Sementara itu, mutasi yang menghasilkan ukuran tubuh yang sangat besar, gading panjang untuk peramban, dan kemampuan beradaptasi dengan diet yang lebih bervariasi memungkinkan mamut Columbia mendominasi lanskap Amerika yang lebih selatan. Garis keturunan proboscidean lain yang tidak memiliki adaptasi spesifik ini, baik untuk ekstrim dingin maupun untuk eksploitasi padang rumput yang beragam, tidak dapat bersaing dan akhirnya lenyap, meninggalkan panggung bagi kedua raksasa ini. Meskipun zaman es dan mamut telah berlalu, Anda merasakan gading panjang dan belalai cekatan itu tetap hidup dalam gajah modern. Mereka terus beradaptasi, membentuk kembali ekosistem, sebuah bukti abadi dari warisan para raksasa yang pernah menguasai bumi. Anda merasakan embusan udara yang menusuk, membawa bau pinus dan kelembapan beku dari hutan boreal yang luas. Di kejauhan, padang rumput yang tertutup salju membentang tak terbatas di bawah langit kelabu. Ini adalah lanskap yang menuntut strategi dan ketahanan yang luar biasa, sebuah panggung bagi manuver mamut, di mana raksasa-raksasa ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mengukir keberadaan mereka di dataran beku dan hutan boreal Pleistosen. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Dari muriderium yang masih bergantung pada air, hingga bariterium yang lebih besar dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, Anda melihat perubahan evolusioner yang bertahap. Bibir atas dan hidung memanjang menjadi belalai serbaguna, gigi seri berkembang menjadi gading yang kuat, dan kaki-kaki menjadi kolumnar masif untuk menopang berat yang terus bertambah. Ini adalah fondasi, cetak biru, yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan iklim yang paling ekstrim. Kini, rasakanlah suhu yang membekukan dan angin yang menderu. Anda berada di dunia yang sedang bergelut dengan zaman es. Disinilah Mammutus primigenius, sang mamut berbulu wol, menunjukkan keahliannya di padang rumput tundra stepa yang beku. Ini bukan sekadar hewan besar dengan bulu tebal, ini adalah ahli strategi yang ulung dalam menghadapi kelangkaan. Anda melihatnya menggunakan gadingnya yang besar dan melengkung sebagai alat bajak salju yang sempurna, menyapu lapisan putih yang dalam untuk mengungkap rumput kering, semak belukar, dan lumut yang beku di bawahnya. Belalainya yang kuat namun cekatan memungkinkan ia mengambil makanan dengan presisi di tengah dingin yang menusuk. Perhatikan juga manuver sosial mereka. Anda melihat kawanan mamut berbulu wol bergerak bersama, memberikan perlindungan dari predator seperti serigala prasejarah dan harimau bertaring pedang. Ukuran tubuh mereka yang masif dan jumlah mereka menciptakan benteng bergerak. Anda merasakan kehangatan yang mereka bagikan saat berkerumun di malam yang dingin, menjaga anak-anak muda tetap aman. Geraham mereka, yang dirancang khusus untuk mengunyah vegetasi yang keras dan abrasif,
memastikan setiap kalori diekstraksi secara maksimal, sebuah adaptasi vital di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Sekarang, bergeraklah ke tepi hutan boreal yang lebih lebat, di mana proboscidean lain seperti Mammutus columbi, mamut Columbia, dan bahkan beberapa subspesies mamut berbulu wol yang beradaptasi, menemukan cara mereka sendiri. Anda melihat gading mereka yang sangat panjang dan relatif lurus digunakan secara berbeda, bukan hanya sebagai bajak salju, tetapi sebagai alat perambah yang kuat, merobohkan cabang-cabang pohon untuk mencapai daun dan kulit kayu yang bergizi. Mereka menembus hutan, menciptakan jalur dan membuka kanopi, yang secara tidak langsung menciptakan habitat baru bagi spesies lain. Belalai mereka yang kuat juga digunakan untuk mengupas kulit kayu, sumber nutrisi penting di musim dingin. Mutasi-mutasi yang memungkinkan pertumbuhan bulu tebal, lapisan lemak, ukuran tubuh raksasa, dan bentuk gading yang spesifik inilah yang memungkinkan manuver bertahan hidup ini. Individu yang memiliki adaptasi ini mampu menemukan makanan, tetap hangat, dan melindungi diri lebih baik daripada yang lain. Garis keturunan proboscidean yang kurang berhasil dalam mengembangkan manuver spesifik ini, entah itu karena tidak bisa mengatasi salju yang dalam, tidak bisa mengunyah makanan yang keras, atau tidak memiliki isolasi yang cukup, akhirnya menyerah pada tekanan lingkungan dan punah. Anda merasakan bahwa meskipun era mamut telah berlalu, warisan manuver adaptif ini tetap hidup. Anda merasakan denyutan ketegangan di udara, bau mangsa yang ketakutan berbaur dengan aroma tanah dan vegetasi. Di hutan purba yang lebat, atau di padang terbuka yang luas, setiap langkah adalah pertaruhan, setiap daun yang berdesir bisa menjadi sinyal bahaya. Ini adalah drama abadi di alam liar, perburuan predator, sebuah perlombaan senjata, evolusioner yang telah membentuk kehidupan proboscidean dari nenek moyang terkecil hingga raksasa terbesar. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika nenek moyang gajah hanyalah makhluk semi-akuatik kecil, mungkin seukuran celurut atau hipopotamus mini. Anda melihat Muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat, namun rentan terhadap buaya purba. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, kini dihadapkan pada ancaman predator darat yang lebih besar. Perubahan itu lambat, bertahap, namun tak henti-hentinya. Setiap mutasi yang menghasilkan ukuran tubuh yang sedikit lebih besar adalah keuntungan dalam bertahan hidup. Mangsa yang lebih besar lebih sulit ditumbangkan, bahkan oleh predator yang paling ganas sekalipun. Anda melihat bagaimana bibir atas dan hidung memanjang menjadi belalai yang semakin cekatan, awalnya mungkin untuk mencari makan, tetapi juga segera menjadi alat pertahanan. Ia dapat memukul, mendorong, dan bahkan melemparkan penyerang kecil. Gigi seri depan, yang bertransformasi menjadi gading yang kuat, awalnya mungkin untuk menggali atau bersaing, namun kini menjadi tombak pertahanan yang mematikan. Anda membayangkan gading ini mengayun, melumpuhkan atau bahkan membunuh predator yang mendekat terlalu dekat. Tekanan predator inilah yang mendorong evolusi kaki-kaki kolumnar yang masif. Kaki-kaki ini bukan hanya untuk menopang berat yang terus bertambah, tetapi juga untuk melarikan diri atau berdiri teguh. Anda merasakan kekuatan yang dibutuhkan untuk membawa tubuh seberat itu melintasi medan kasar, namun juga dampak yang ditimbulkan saat kaki itu menginjak tanah dengan kekuatan penuh, menghancurkan apapun di bawahnya. Bagi predator, menyerang proboscidean dewasa yang marah adalah risiko yang sangat besar. Selama jutaan tahun, proboscidean mengalami perlombaan senjata evolusioner dengan para pemangsa. Saat proboscidean semakin besar, predator pun berevolusi menjadi lebih kuat, lebih cepat, atau lebih cerdas. Anda membayangkan kucing bertaring pedang yang licik, serigala raksasa yang berburu dalam kawanan, atau bahkan singa gua yang kuat. Semuanya berusaha menemukan kelemahan dalam pertahanan proboscidean. Mereka mungkin menargetkan anak-anak muda yang lebih rentan, atau individu yang sakit dan lemah. Namun, proboscidean merespons dengan adaptasi sosial. Anda melihat bagaimana kawanan gajah purba bergerak bersama, melindungi anak-anak muda di tengah formasi yang kokoh.
Para betina tua yang bijaksana memimpin, pengalaman mereka menjadi kunci untuk menghindari bahaya. Mutasi yang meningkatkan ukuran tubuh, kekuatan gading, kecepatan, dan kompleksitas sosial ini memungkinkan garis keturunan Proboscidean untuk berkembang. Sebaliknya, garis keturunan yang lebih kecil, lebih lambat, atau kurang terorganisir, akan menjadi santapan mudah bagi predator, dan akhirnya punah. Hingga hari ini, Anda melihat gajah modern masih membawa warisan perlombaan senjata ini. Ukuran tubuh mereka yang mengesankan, belalai yang kuat, gading yang tajam, dan struktur sosial yang erat, semuanya adalah hasil dari tekanan predator yang tak henti-hentinya selama jutaan tahun. Ini adalah pengingat abadi bahwa dalam drama evolusi, setiap ancaman adalah pemicu bagi adaptasi baru, dan kelangsungan hidup adalah tarian rumit antara diburu dan melindungi diri. Anda merasakan hawa dingin yang menusuk, namun bukan dari es, melainkan dari ketegangan yang menggantung di udara. Sebuah bayangan melintas di antara pepohonan kuno, siluet yang mengancam di tepi padang rumput yang luas. Ini adalah zaman Pleistosen, sebuah era yang dipenuhi oleh predator menakutkan, dan di tengahnya, Anda akan menyaksikan seni pertahanan yang luar biasa dari para raksasa berbulu wol, terutama strategi kawanan mereka melawan bayangan kucing bertaring pedang yang mematikan. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat Muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat, namun rentan terhadap buaya purba. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, kini dihadapkan pada ancaman predator darat yang lebih besar. Bibir atas dan hidung memanjang menjadi belalai serbaguna, gigi seri berkembang menjadi gading yang kuat, dan kaki-kaki menjadi kolumnar masif untuk menopang berat yang terus bertambah. Setiap fitur ini, awalnya mungkin untuk makan atau persaingan, kini menjadi fondasi pertahanan vital. Disinilah evolusi mengambil langkah krusial, pengembangan struktur sosial yang kompleks. Anda menyaksikan seekor induk muda yang gelisah, melindungi anaknya yang mungil saat aroma bahaya semakin pekat. Tiba-tiba, dari semak-semak lebat, muncullah bayangan menakutkan, seekor Smilodon fatalis, kucing bertaring pedang dengan taring yang memanjang dan mencolok, dirancang untuk melumpuhkan mangsa besar. Bukan hanya satu, tetapi beberapa, mengintai dari berbagai arah. Ini adalah ancaman nyata bagi Proboscidean yang lebih muda atau sakit. Namun, Anda melihat kawanan itu tidak panik. Insting jutaan tahun, yang diukir oleh tekanan seleksi yang tak henti-hentinya, mengambil alih. Para betina dewasa, yang paling berpengalaman dan terkuat, dengan cepat membentuk formasi melingkar. Anak-anak dan individu yang lebih lemah didorong ke tengah, aman di balik dinding daging, tulang, dan bulu. Anda merasakan tanah bergetar saat mereka menghentakkan kaki, sebuah peringatan keras. Belalai-belalai tebal berayun dalam busur yang mengancam, gading-gading tajam mencuat keluar, membentuk pagar yang hampir tak tertembus. Setiap Smilodon yang berani mendekat akan disambut dengan pukulan belalai yang menghancurkan atau tusukan gading yang mematikan. Ini adalah tarian pertahanan yang harmonis, kekuatan kolektif yang jauh melampaui kemampuan individu manapun. Mutasi yang memungkinkan peningkatan ukuran tubuh, kekuatan gading, dan yang terpenting, kapasitas untuk membentuk ikatan sosial yang kuat serta komunikasi kompleks, adalah yang paling berhasil. Mereka yang mampu bekerja sama sebagai kawanan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi. Garis keturunan Proboscidean yang soliter atau yang tidak mengembangkan strategi pertahanan kolektif yang efektif akan menjadi santapan mudah bagi predator-predator ulung, dan akhirnya menghilang dari catatan fosil. Hingga hari ini, Anda melihat strategi pertahanan kawanan yang sama masih dipertahankan oleh gajah modern. Keluarga gajah, yang dipimpin oleh betina matriark yang bijaksana, melindungi yang muda, menunjukkan kekuatan persatuan di hadapan ancaman. Ini adalah bukti abadi dari seni pertahanan yang ditempa oleh jutaan tahun perburuan,
sebuah warisan kelangsungan hidup yang terus berdenyut di setiap jejak kaki raksasa. Anda merasakan resonansi getaran rendah di tanah, bukan gemuruh petir, melainkan panggilan, bisikan dari generasi ke generasi, sebuah ikatan yang tak terlihat namun kuat. Di lanskap purba yang terus berubah, bukan hanya tubuh yang tumbuh dan beradaptasi, tetapi juga pikiran, membentuk minda kawanan, yang kompleks, struktur sosial dan kedalaman emosional yang tak tertandingi yang menjadi kunci kelangsungan hidup raksasa-raksasa ini. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, kini dihadapkan pada ancaman predator darat yang lebih besar dan tantangan untuk menemukan sumber daya di lingkungan baru. Secara bertahap, evolusi tidak hanya mengukir belalai yang cekatan dari bibir atas dan hidung, gading yang kuat dari gigi seri, dan kaki-kaki kolumnar yang masif untuk menopang berat. Lebih dalam lagi, otak mereka juga berkembang. Anda menyaksikan peningkatan volume otak, khususnya di area yang terkait dengan memori, pembelajaran sosial, dan pemrosesan emosi. Ini adalah respons terhadap kompleksitas hidup di darat, di mana pengetahuan tentang jalur migrasi, lokasi sumber air dan makanan musiman, serta pengalaman menghadapi predator, menjadi sangat berharga. Individu yang memiliki kemampuan kognitif dan sosial yang lebih baik untuk menyimpan dan berbagi informasi ini memiliki keuntungan yang luar biasa. Bayangkanlah seekor matriark tua, pemimpin kawanan gajah purba. Anda melihatnya mengingat jalur yang telah ia lalui puluhan tahun, memimpin kawanan melalui musim kemarau panjang menuju lubang air tersembunyi yang hanya ia ketahui. Pengetahuan kolektif ini, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran sosial, adalah sebuah harta karun. Anda merasakan keamanan yang diberikan oleh kehadiran kawanan, anak-anak gajah yang rentan terlindungi di tengah-tengah kerumunan raksasa, betina-betina lain membantu merawat dan mengajar. Ini melampaui sekadar pertahanan. Anda melihat interaksi yang menunjukkan empati, seekor gajah dewasa menopang rekannya yang terluka dengan belalainya, membantunya bergerak. Anda menyaksikan ritual yang aneh namun mengharukan saat kawanan berkumpul di sekitar sisa-sisa tulang belulang gajah yang telah tiada, menyentuhnya dengan belalai mereka, seolah mengenang. Ini bukan antropomorfisme, ini adalah perilaku adaptif yang memperkuat ikatan sosial, mempromosikan kerjasama, dan memastikan kelangsungan hidup kelompok dalam jangka panjang. Mutasi yang mendukung pengembangan perilaku-perilaku sosial, memori jangka panjang, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara kompleks, melalui sentuhan, suara infrasonik yang merambat jauh, dan bahasa tubuh, adalah yang paling berhasil. Garis keturunan Proboscidean yang lebih soliter atau kurang kohesif akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar dalam menghadapi ancaman lingkungan dan predator, dan akhirnya punah. Hingga hari ini, Anda melihat gajah modern masih membawa warisan minda kawanan ini. Struktur sosial yang kompleks, kemampuan komunikasi yang canggih, dan kedalaman emosional yang membuat mereka berduka, merayakan, dan berempati, adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Ini adalah bukti bahwa dalam evolusi, bukan hanya otot atau tulang yang penting, tetapi juga ikatan yang tak terlihat di antara mereka, pikiran yang berkembang untuk memahami dan merasakan, yang telah memungkinkan mereka menjadi para raksasa di darat. Anda merasakan keheningan di bawah teriknya matahari purba, namun keheningan itu penuh dengan cerita, memori yang terukir bukan di batu, melainkan di benak-benak raksasa. Sebuah kebijaksanaan yang diwariskan, sebuah peta mental yang membimbing kelangsungan hidup. Ini adalah kebijaksanaan para tetua, bagaimana memori, pembelajaran, dan transmisi budaya membentuk takdir Proboscidean, dari nenek moyang terkecil hingga gajah modern. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat.
Anda melihat Muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, kini dihadapkan pada ancaman predator darat yang lebih besar dan tantangan untuk menemukan sumber daya di lingkungan baru. Secara bertahap, evolusi tidak hanya mengukir belalai yang cekatan dari bibir atas dan hidung, gading yang kuat dari gigi seri, dan kaki-kaki kolumnar yang masif untuk menopang berat. Lebih dalam lagi, otak mereka juga berkembang. Anda menyaksikan peningkatan volume otak, khususnya di area yang terkait dengan memori, pembelajaran sosial, dan pemrosesan emosi. Ini adalah respons terhadap kompleksitas hidup di darat, di mana pengetahuan tentang jalur migrasi, lokasi sumber air dan makanan musiman, serta pengalaman menghadapi predator, menjadi sangat berharga. Individu yang memiliki kemampuan kognitif dan sosial yang lebih baik untuk menyimpan dan berbagi informasi ini memiliki keuntungan yang luar biasa. Bayangkanlah seekor matriark tua, pemimpin kawanan gajah purba. Anda melihatnya mengingat jalur yang telah ia lalui puluhan tahun, memimpin kawanan melalui musim kemarau panjang menuju lubang air tersembunyi yang hanya ia ketahui. Pengetahuan kolektif ini, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran sosial, adalah sebuah harta karun. Anda merasakan keamanan yang diberikan oleh kehadiran kawanan, anak-anak gajah yang rentan terlindungi di tengah-tengah kerumunan raksasa, betina-betina lain membantu merawat dan mengajar. Ini melampaui sekadar pertahanan. Anda melihat interaksi yang menunjukkan empati, seekor gajah dewasa menopang rekannya yang terluka dengan belalainya, membantunya bergerak. Anda menyaksikan ritual yang aneh namun mengharukan saat kawanan berkumpul di sekitar sisa-sisa tulang belulang gajah yang telah tiada, menyentuhnya dengan belalai mereka, seolah mengenang. Ini bukan antropomorfisme, ini adalah perilaku adaptif yang memperkuat ikatan sosial, mempromosikan kerjasama, dan memastikan kelangsungan hidup kelompok dalam jangka panjang. Mutasi yang mendukung pengembangan perilaku-perilaku sosial, memori jangka panjang, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara kompleks, melalui sentuhan, suara infrasonik yang merambat jauh, dan bahasa tubuh, adalah yang paling berhasil. Garis keturunan Proboscidean yang lebih soliter atau kurang kohesif akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar dalam menghadapi ancaman lingkungan dan predator, dan akhirnya punah. Hingga hari ini, Anda melihat gajah modern masih membawa warisan minda kawanan ini. Struktur sosial yang kompleks, kemampuan komunikasi yang canggih, dan kedalaman emosional yang membuat mereka berduka, merayakan, dan berempati, adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Ini adalah bukti bahwa dalam evolusi, bukan hanya otot atau tulang yang penting, tetapi juga ikatan yang tak terlihat di antara mereka, pikiran yang berkembang untuk memahami dan merasakan, yang telah memungkinkan mereka menjadi para raksasa di darat. Anda merasakan dinginnya hembusan angin yang membawa bau asing, bukan bau mangsa atau predator biasa, melainkan aroma yang lebih kompleks, asap kayu bakar yang samar, dan getaran langkah kaki yang lebih ringan, namun sangat terorganisir. Di lanskap luas tempat para raksasa hidup, sebuah kekuatan baru sedang bangkit, sebuah spesies yang bukan tandingan dalam kekuatan fisik, namun memiliki kecerdasan yang tak terduga. Ini adalah fajar kemanusiaan, sebuah kekuatan baru yang akan mengubah dunia Proboscidean selamanya. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat Muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, kini dihadapkan pada tantangan untuk menemukan sumber daya di lingkungan baru, dan menghadapi predator darat yang lebih besar. Bibir atas dan hidung memanjang menjadi belalai serbaguna, gigi seri berkembang menjadi gading yang kuat, dan kaki-kaki menjadi kolumnar masif untuk menopang berat yang terus bertambah.
Ukuran raksasa ini menjadi benteng pertahanan utama mereka. Kemudian, di tengah keagungan para mamut dan proboscidean besar lainnya, Anda menyaksikan kemunculan mereka. Makhluk-makhluk kecil, bipedal, dengan otak yang terus berkembang. Ini bukan predator yang mengandalkan cakar, taring, atau kecepatan semata. Ini adalah Homo sapiens, leluhur kita, yang membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya, akal, kemampuan untuk merencanakan, berkomunikasi, dan menciptakan alat. Anda merasakan kecurigaan pertama kali muncul di antara kawanan proboscidean saat mereka melihat titik-titik kecil ini, yang membawa tombak berujung batu, bekerja sama untuk mengusir predator lain, atau bahkan untuk menumbangkan mangsa yang jauh lebih kecil. Perburuan itu dimulai dengan makhluk yang lebih kecil, tetapi seiring waktu, strategi mereka berkembang. Anda membayangkan kawanan mamut atau mastodon yang tak terkalahkan oleh singa gua atau kucing bertaring pedang, kini dihadapkan pada ancaman yang tak terduga. Para pemburu manusia purba, dengan kesabaran luar biasa dan pemahaman akan medan, mulai menggunakan perangkap, tebing curam, dan koordinasi kelompok untuk mengisolasi dan menumbangkan proboscidean yang lebih muda, lebih tua, atau lebih lemah. Anda merasakan ketegangan saat kawanan harus beradaptasi dengan tekanan baru ini, bukan lagi hanya tentang ukuran dan kekuatan, tetapi juga tentang kewaspadaan, menghindari jalur tertentu, dan memperkuat ikatan sosial untuk pertahanan kolektif. Mutasi yang meningkatkan kecerdasan, memori jangka panjang, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, bahkan pengalaman pahit, menjadi sangat penting. Proboscidean yang mampu mengingat jalur-jalur berbahaya, menghindari area yang sering dikunjungi manusia, atau yang lebih cermat dalam mendeteksi ancaman, memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Sebaliknya, garis keturunan yang terlalu lambat untuk memahami ancaman baru ini, atau yang terlalu soliter, menghadapi kepunahan. Ini adalah seleksi alam yang brutal, di mana akal manusia menjadi kekuatan pendorong evolusi baru. Hingga hari ini, Anda melihat gajah modern masih menanggung dampak dari fajar kemanusiaan ini. Meskipun mereka telah bertahan selama jutaan tahun, mereka sekarang hidup di dunia yang didominasi oleh spesies yang sama yang pernah menjadi pemburu mereka. Kecerdasan mereka, memori yang luar biasa, dan struktur sosial yang kompleks adalah kunci yang memungkinkan mereka untuk terus beradaptasi, mencari cara untuk hidup berdampingan, atau menghindari kekuatan yang paling berpengaruh di planet ini. Anda merasakan perubahan yang halus di udara, sebuah ketegangan yang tumbuh bukan dari raungan predator besar, melainkan dari keheningan yang licik. Di dataran luas dan hutan purba, proboscidean telah lama hidup berdampingan dengan banyak spesies, namun kini, Anda menyaksikan dimulainya babak baru, dari koeksistensi menuju konflik, interaksi awal antara manusia dan gajah yang akan membentuk takdir keduanya. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat Muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, kini dihadapkan pada ancaman predator darat yang lebih besar dan tantangan untuk menemukan sumber daya di lingkungan baru. Secara bertahap, evolusi mengukir belalai yang cekatan, gading yang kuat, dan kaki-kaki kolumnar yang masif, semua adaptasi yang menjadikan mereka raksasa yang tangguh, nyaris tak tersentuh oleh sebagian besar predator. Untuk waktu yang lama, gajah purba dan manusia purba mungkin hidup dalam koeksistensi yang canggung. Anda membayangkan kawanan mamut atau mastodon mengamati kelompok kecil manusia pemburu pengumpul dari kejauhan. Manusia, pada awalnya, mungkin hanya memanfaatkan bangkai yang ditinggalkan predator lain, atau mengumpulkan makanan yang ditinggalkan proboscidean. Anda merasakan ada rasa hormat, bahkan rasa takut, terhadap makhluk raksasa ini yang dapat menghancurkan apapun di jalannya. Kawanan gajah, dengan kecerdasan dan memori yang sudah berkembang, mungkin telah belajar mengenali manusia sebagai entitas yang harus dihindari, tetapi belum menjadi ancaman langsung bagi individu dewasa.
Namun, koeksistensi itu tidak berlangsung lama. Seiring waktu, akal manusia tumbuh. Anda menyaksikan perkembangan alat-alat yang lebih canggih, tombak yang dilemparkan, perangkap yang dirancang dengan cerdik, dan api yang dapat mengusir atau mengarahkan kawanan. Manusia mulai melihat proboscidean bukan hanya sebagai penghuni habitat, tetapi sebagai sumber daya yang sangat besar, daging, lemak, kulit, dan gading yang berharga. Anda merasakan ketegangan meningkat, perburuan yang terorganisir, yang menargetkan individu yang lebih muda atau lebih lemah, mulai terjadi. Ini adalah momen krusial, proboscidean yang telah berevolusi untuk menghadapi predator bersenjata cakar dan taring, kini dihadapkan pada ancaman yang berpikir, yang berinovasi. Adaptasi perilaku pun muncul. Anda melihat gajah-gajah yang lebih cerdas menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda kehadiran manusia, mengubah jalur migrasi mereka, atau mengembangkan strategi pertahanan kawanan yang lebih agresif. Matriark yang bijaksana, dengan memori kolektif yang mendalam, mengajarkan kawanan untuk menghindari area tertentu yang terbukti berbahaya atau untuk mengenali aroma dan suara manusia sebagai peringatan akan bahaya. Mutasi yang mendukung peningkatan memori, kemampuan belajar yang cepat, dan transmisi pengetahuan antar generasi adalah yang paling berhasil. Garis keturunan proboscidean yang tidak mampu beradaptasi dengan kecepatan yang sama, yang terlalu percaya atau terlalu lambat untuk bereaksi terhadap ancaman baru ini, menghadapi tekanan yang tak terukur, dan banyak yang akhirnya punah. Hingga hari ini, Anda melihat gajah modern masih membawa memori kolektif dari konflik ini. Meskipun mereka adalah makhluk yang lembut, mereka juga bisa menjadi raksasa yang menakutkan saat terancam, sebuah warisan dari jutaan tahun yang mengajarkan mereka bahwa manusia adalah kekuatan yang harus dipertimbangkan. Anda merasakan dinginnya angin gurun, bukan dinginnya es, melainkan dinginnya kehampaan. Sebuah kesunyian yang mencekam, menandakan sesuatu yang besar telah hilang dari dunia ini. Jejak-jejak raksasa, yang dulu membekas di setiap benua, kini semakin jarang. Anda menyaksikan kemunduran besar, sebuah dunia tanpa para raksasa yang mendominasi, dan akhir dari sebuah era yang megah. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, berhasil beradaptasi dan berkembang. Secara bertahap, evolusi mengukir belalai yang cekatan dari bibir atas dan hidung, gading yang kuat dari gigi seri, dan kaki-kaki kolumnar yang masif untuk menopang berat, semua adaptasi yang memungkinkan proboscidean menguasai berbagai ekosistem. Selama jutaan tahun, proboscidean mencapai puncak keanekaragamannya. Anda membayangkan dunia yang dipenuhi oleh berbagai bentuk raksasa, mastodon dengan gading lurus dan gigi bergerigi yang menjelajahi hutan Amerika Utara, gompodir dengan gading bawah yang seperti sekop di padang rumput Asia, dan tentu saja, mamut berbulu wol yang gagah perkasa yang mendominasi tundra beku di belahan bumi utara. Mutasi-mutasi yang sukses memungkinkan setiap garis keturunan ini untuk mengeksploitasi sumber makanan dan habitat yang spesifik, mengisi setiap relung ekologi yang tersedia. Ini adalah era keemasan mereka, sebuah simfoni kehidupan raksasa di seluruh dunia. Namun, Anda juga merasakan perubahan yang mendalam di iklim bumi. Siklus glasial yang intens dan berulang, yang menyebabkan ekspansi dan kontraksi gletser besar, mengubah lanskap secara drastis. Hutan-hutan berubah menjadi padang rumput kering, padang rumput berubah menjadi tundra beku, dan kemudian mencair lagi. Banyak spesies proboscidean, yang begitu spesifik dalam adaptasi mereka terhadap habitat tertentu, tidak mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan yang diperlukan. Anda melihat jumlah mereka mulai menurun, satu demi satu. Lingkungan yang berfluktuasi ini menjadi filter evolusi yang kejam, memusnahkan garis keturunan yang kurang fleksibel. Dan kemudian, ancaman lain muncul dan memuncak, fajar kemanusiaan. Anda menyaksikan manusia purba,
dengan kecerdasan, alat-alat canggih, dan strategi berburu yang terorganisir, menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Mamut berbulu wol, yang telah berevolusi untuk menghadapi beruang gua dan kucing bertaring pedang, kini dihadapkan pada pemburu yang cerdik dan tak kenal lelah. Kombinasi perubahan iklim dan tekanan perburuan manusia menjadi badai sempurna yang menyapu sebagian besar raksasa ini dari muka bumi. Anda merasakan kepergian mereka, lubang kosong yang ditinggalkan oleh hilangnya spesies-spesies ini. Sebuah dunia yang dulu penuh dengan gemuruh kaki-kaki raksasa, kini menjadi jauh lebih sunyi. Hanya segelintir garis keturunan yang berhasil bertahan, melalui mutasi yang menguntungkan yang memberi mereka fleksibilitas diet, adaptasi terhadap iklim yang lebih hangat, dan mungkin, kehati-hatian yang lebih besar terhadap manusia. Ini adalah nenek moyang gajah modern. Hingga hari ini, Anda melihat gajah-gajah modern, gajah Afrika dan gajah Asia, yang tersisa dari keanekaragaman yang luar biasa itu. Mereka adalah saksi bisu dari kemunduran besar, sebuah pengingat bahwa bahkan raksasa pun tidak kebal terhadap perubahan. Kelangsungan hidup mereka adalah bukti kekuatan adaptasi, tetapi juga sebuah peringatan tentang kerapuhan kehidupan. Anda merasakan dinginnya napas waktu, seolah melewati bayangan-bayangan masa lalu yang megah. Di setiap jejak gajah modern, ada gema, sebuah bisikan tentang para raksasa yang tidak lagi melangkah di bumi, garis keturunan proboscidean yang hilang. Ini adalah gema kepunahan, warisan yang tertinggal dari spesies-spesies besar yang telah pergi, membentuk jalur evolusi menuju apa yang Anda lihat hari ini. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat Muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal, sebagian aman dari predator darat. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, kini dihadapkan pada ancaman predator darat yang lebih besar dan tantangan untuk menemukan sumber daya di lingkungan baru. Secara bertahap, evolusi mengukir belalai yang cekatan, gading yang kuat, dan kaki-kaki kolumnar yang masif, semua adaptasi yang memungkinkan proboscidean menjadi raksasa yang dominan. Namun, yang terpenting adalah betapa beragamnya keluarga ini. Anda membayangkan dunia yang dipenuhi oleh lebih dari 100 spesies proboscidean yang berbeda, masing-masing adalah sebuah mahakarya evolusi yang unik. Ada Gompoderium dengan gading bawahnya yang pipih seperti sekop, sempurna untuk menggali akar dan umbi di padang rumput Amerika dan Asia. Anda melihat Stegodon, dengan gading lurusnya yang mengesankan, menjelajahi hutan lebat Asia. Dan tentu saja, mamut berbulu wol yang legendaris, Mammutus primigenius, dengan mantel tebal dan lapisan lemak untuk bertahan di tundra Arktik yang keras. Setiap adaptasi, setiap bentuk gading, setiap jenis gigi, adalah respons terhadap relung ekologi tertentu yang mereka kuasai. Mutasi yang sukses memungkinkan mereka mengeksploitasi sumber makanan dan habitat yang unik, sementara garis keturunan yang kurang beradaptasi atau terlalu spesifik dalam kebutuhan mereka akan menghadapi kesulitan. Kemudian, datanglah perubahan iklim yang dramatis dan fajar kemanusiaan. Anda merasakan kepedihan saat ekosistem purba mulai runtuh. Mamut yang terperangkap dalam perubahan suhu ekstrim dan perburuan manusia yang tak henti-hentinya, satu persatu, mulai menghilang. Garis keturunan seperti mastodon Amerika, yang sangat bergantung pada hutan dan rawa-rawa tertentu, tidak dapat beradaptasi ketika habitat mereka menyusut dan fragmentasi akibat fluktuasi iklim dan ekspansi manusia. Anda melihat kepunahan mereka bukan sebagai akhir yang mendadak, melainkan sebagai rentetan perlahan dari hilangnya keberagaman, eksperimen-eksperimen evolusi yang gagal bertahan. Setiap kepunahan meninggalkan lubang dalam jaring kehidupan. Ketika mamut dan mastodon menghilang, begitu pula peran ekologis unik mereka sebagai insinyur ekosistem, menyebarkan benih, membuka jalur melalui hutan, dan membentuk lanskap. Dampaknya terasa, mengubah vegetasi dan dinamika spesies lain. Gema dari kepunahan ini adalah pelajaran keras tentang kerapuhan kehidupan, bahkan bagi makhluk terbesar sekalipun.
Hanya segelintir garis keturunan yang selamat dari badai kepunahan ini, nenek moyang gajah modern. Mereka berhasil karena kombinasi adaptasi yang lebih umum, mampu bertahan di berbagai habitat dan diet, memiliki struktur sosial yang fleksibel, dan kecerdasan yang memungkinkan mereka belajar dari ancaman. Anda melihat gajah-gajah modern ini sebagai pembawa warisan, sisa-sisa yang megah dari keanekaragaman proboscidean yang luar biasa. Gading mereka, belalai mereka, dan kebijaksanaan kawanan mereka adalah warisan yang bertahan, sebuah penghargaan terhadap jutaan tahun evolusi yang membentuk mereka, dan peringatan akan pentingnya adaptasi yang berkelanjutan. Anda merasakan gemuruh pelan di tanah di bawah kaki Anda, getaran yang menembus rumput-rumput tinggi savana, atau kelembaban tebal hutan tropis. Bau bumi yang basah, aroma dedaunan yang dihancurkan, dan suara-suara alam yang tak terhingga. Disinilah mereka berada, gajah modern, penjaga savana dan hutan, pewaris garis keturunan purba yang telah melewati jutaan tahun perubahan. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil, yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat muriderium, yang masih mencari perlindungan di air dangkal. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang mulai menopang tubuhnya di darat, berhasil beradaptasi dan berkembang. Secara bertahap, evolusi mengukir belalai yang cekatan dari bibir atas dan hidung, gading yang kuat dari gigi seri, dan kaki-kaki kolumnar yang masif untuk menopang berat yang terus bertambah. Melalui serangkaian mutasi yang sukses, proboscidean kuno ini mampu mengeksploitasi sumber makanan dan habitat baru, dari padang rumput hingga hutan, dari iklim hangat hingga beku. Berbagai bentuk muncul dan berkembang, namun yang kurang berhasil dalam adaptasi menghadapi kepunahan, meninggalkan hanya beberapa garis keturunan yang paling tangguh. Sekarang, berdiri di hadapan Anda adalah puncak dari perjalanan evolusi yang luar biasa ini, gajah Afrika dan gajah Asia. Anda melihat mereka sebagai arsitek lanskap, penjaga ekosistem yang tak tergantikan. Dengan belalai mereka yang luar biasa lincah, mereka mencabut rumput, memetik buah dari pohon tertinggi, atau merobohkan dahan untuk mencapai dedaunan yang kaya nutrisi. Anda menyaksikan mereka menciptakan lubang air di musim kemarau, tempat minum bagi makhluk hidup lain yang tak terhitung jumlahnya. Langkah-langkah mereka yang berat membuka jalur melalui vegetasi padat, menciptakan koridor bagi hewan yang lebih kecil dan memungkinkan cahaya matahari mencapai lantai hutan, mendorong pertumbuhan baru. Adaptasi unik mereka, struktur sosial matriarkal yang kompleks, memori kolektif yang mendalam, dan belalai yang serbaguna, bukan hanya keajaiban evolusi, tetapi juga jaminan kelangsungan hidup mereka. Anda merasakan ikatan keluarga yang kuat saat kawanan bergerak bersama. Para tetua memimpin menuju sumber makanan dan air yang hanya mereka ketahui dari generasi sebelumnya. Belalai, dengan lebih dari 40.000 otot, bukan hanya alat untuk makan dan minum, itu adalah tangan yang kuat untuk mengangkat beban, hidung yang tajam untuk mendeteksi ancaman, dan organ komunikasi yang halus untuk menyentuh dan berinteraksi. Gading mereka, terus tumbuh sepanjang hidup, digunakan untuk menggali mineral, membersihkan kulit kayu dari pohon, dan sebagai alat pertahanan yang tangguh. Dalam ekosistem yang mereka huni, gajah adalah kekuatan pendorong. Anda melihat bagaimana mereka membentuk hutan dan sabana, menjaga keseimbangan pertumbuhan tanaman dan penyebaran biji. Tanpa mereka, banyak ekosistem akan berubah secara drastis, kehilangan salah satu pilar penopangnya. Mereka adalah bukti hidup dari keberanian dan inovasi evolusi, yang bertahan dari badai perubahan iklim dan tekanan predator, termasuk manusia. Anda melihat gajah-gajah modern ini, bukan hanya sebagai relik masa lalu, tetapi sebagai harapan bagi masa depan, raksasa yang terus membentuk dunia di sekitar mereka, sebuah keajaiban adaptasi dan ketahanan yang mengingatkan kita akan kekuatan tak terbatas dari kehidupan itu sendiri. Anda merasakan detak jantung bumi di bawah telapak kaki Anda, sebuah ritme kuno yang telah berdenyut selama jutaan tahun. Namun, kini, ada nada baru dalam simfoni kehidupan ini, nada peringatan,
nada harapan, dan panggilan untuk masa depan. Di tengah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Anda menyaksikan panggilan masa depan, perjuangan untuk melestarikan dan semangat abadi para raksasa. Saksikanlah, jutaan tahun yang lalu, ketika kisah ini dimulai dengan leluhur gajah yang mungil, makhluk semi-akuatik seukuran celurut atau hipopotamus kecil yang bersembunyi di rawa-rawa hangat. Anda melihat Muriderium mencari perlindungan di air dangkal. Ketika tekanan lingkungan, pergeseran habitat dari rawa ke daratan, mendorong mereka keluar dari air, Anda melihat bagaimana ukuran tubuh mulai membesar. Bariterium yang lebih besar, dengan belalai primitif dan kaki yang menopang tubuhnya di darat, berhasil beradaptasi dan berkembang. Secara bertahap, evolusi mengukir belalai yang cekatan dari bibir atas dan hidung, gading yang kuat dari gigi seri, dan kaki-kaki kolumnar yang masif untuk menopang berat yang terus bertambah, memungkinkan mereka menguasai berbagai ekosistem. Mutasi yang sukses memungkinkan mereka mengeksploitasi sumber makanan dan habitat baru, sementara garis keturunan yang kurang beradaptasi menghadapi kepunahan. Kini, Anda beralih ke masa kini. Di hutan lebat dan savana yang luas, gajah-gajah modern masih melangkah, penjaga terakhir dari garis keturunan kuno ini. Namun, gemuruh langkah mereka kini sering teredam oleh suara aktivitas manusia. Anda merasakan tekanan yang mendalam di sekitar mereka, hilangnya habitat yang terus-menerus digusur untuk pertanian atau permukiman, membatasi ruang gerak dan sumber daya mereka. Anda menyaksikan perburuan liar yang kejam, yang merenggut gading-gading berharga, mengancam seluruh kawanan dan menghancurkan struktur sosial yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Setiap individu yang jatuh adalah sebuah buku yang terbakar, memori kolektif dan pengetahuan yang hilang. Namun, di tengah krisis ini, Anda juga melihat bukti ketahanan yang luar biasa dan semangat yang tak tergoyahkan. Gajah-gajah ini, dengan kecerdasan mereka yang tajam, memori yang mendalam, dan ikatan sosial yang kuat, terus berjuang. Anda melihat matriark memimpin kawanan melalui koridor yang menyempit, menghindari bahaya yang semakin banyak, dan mengajarkan generasi muda cara bertahan di dunia yang terus berubah. Belalai mereka yang mahir dan gading mereka yang perkasa adalah alat bertahan hidup, tetapi juga simbol warisan yang tak ternilai harganya. Mereka adalah insinyur ekosistem, menyebarkan benih dan membentuk lanskap, peran penting yang harus terus mereka mainkan. Panggilan masa depan adalah sebuah seruan untuk bertindak, sebuah kesadaran bahwa kelangsungan hidup raksasa-raksasa ini kini berada di tangan manusia. Anda menyaksikan upaya konservasi yang heroik, para penjaga hutan yang berani mempertaruhkan nyawa mereka, para ilmuwan yang mencari solusi inovatif, dan masyarakat yang bersatu untuk melindungi makhluk-makhluk agung ini. Mutasi yang pernah membantu mereka menaklukkan daratan dan bertahan dari zaman es kini dilengkapi dengan kebutuhan akan perlindungan manusia. Anda merasakan harapan yang muncul dari upaya-upaya ini, sebuah pengakuan bahwa menjaga gajah berarti menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Semangat para raksasa ini tetap abadi, tercermin dalam setiap langkah yang mereka ambil, setiap interaksi dalam kawanan mereka, dan setiap benih yang mereka sebarkan. Mereka mengingatkan kita bahwa evolusi adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, dan bahwa peran kita kini adalah untuk memastikan bahwa perjalanan luar biasa ini dapat terus berlanjut. Ini adalah kisah tentang warisan, ketahanan, dan tanggung jawab kita untuk masa depan.